Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Shalatu wassalamu ala man unzila ilaihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ala alihi wa sahbihi alladzina yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kanu bin nahari fursana wabil laili ruhbana. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai pada kesempatan pagi ini kuliah subuh tanggal 12 Ramadan tahun 1444 atau bertepatan dengan tanggal 3 April 2023. Kita masih berada dalam suasana Ramadan. Semoga kita masih diberikan kemudahan untuk menjalani sisa-sisa waktu Ramadan ini. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran, sehingga jangan heran kalau di mana-mana kaum muslimin, di masjid-masjid, musola, di rumah-rumah, di jalan-jalan, semua kita mendengarkan ya suara lantunan Al-Quran Karim di bulan Ramadan adalah hal yang biasa. Yang jadi PR kita adalah apakah setelah Ramadan nanti masuk bulan Syawal hingga bulan Sya'ban yang akan datang kita masih punya semangat yang sama seperti Ramadan ini. Itu yang harus kita perhatikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Artinya Allah Subhanahu wa taala turunkan di malam Qadar ya, secara jumlatan wahidah, sak gemblengan langsung dari langit atma, dari Allah ke langit yang paling bawah, kemudian diturunkan ke bumi selama 23 tahun kurang lebihnya, selama Rasulullah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Makanya terkait mengenai masalah Al-Quran ini saya akan menyampaikan kultum singkat, nggak lebih 10 menit insya Allah, tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Mushaf Al-Qur'ani. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama adalah tentang hukum apakah boleh membakar mushaf itu, apakah boleh atau tidak. Para ulama mengatakan membakar mushaf itu hukumnya diperbolehkan ketika dalam kondisi yang mengharuskan itu atau hal yang sangat darurat. Misalkan seperti Utsman ibnu Affan ketika beliau mengumpulkan Al-Quran, mengkodifikasi Quran, kemudian beliau membakar beberapa ayat-ayat yang kemudian yang sudah mengalami nasah, itu dibakar, yang kemudian semua ya, dokumentasi yang ada dikumpulkan menjadi mushaf. Beberapa, kalau tidak salah ada 6 kali ya, atau 6 macam beliau tuliskan bersama para penulis wahyu. Yang satu beliau pegang, yang lain beliau kirimkan ke beberapa wilayah-wilayah yang lain. Yang saya sering mengatakan disingkat dengan Mama Kudamba. Satu dikirim ke Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, dan Basrah. Yang satu lagi di bawah Utsman. Ini mushaf ini berbeda dengan mushaf zaman Abu Bakar, karena mushaf zaman Utsman ini pertama selain mulai diperkenalkan namanya Rasm Utsmani, yang kedua itu ditulis berdasarkan kemungkinan terjadinya perbedaan qiraat yang ada. Kemudian yang kedua tentang mengenai hukum atau hal terkait menjual mushaf. Boleh tidak kita menjual mushaf? Ada namanya istilah jual beli mushaf ya. Kalau ulama mengatakan terkait mengenai membeli mushaf itu adalah hukumnya adalah boleh secara ittifaq. Padahal yang namanya beli yang mesti ada jual ya. Tapi uniknya membelinya dibolehkan, tetapi menjualnya ini diperdebatkan. Ini uniknya. Terkait mengenai masalah bagaimana hukum menjual Al-Quranul Karim, ada mushafnya ya, bukan menjual ayat, menjual mushafnya sebagai ganti mungkin percetakannya dan semisalnya. Maka menurut Imam Syafi'i menjual mushaf hukumnya adalah makruh. Ini menurut Asy-Syafi'i. Sementara menurut beberapa ulama yang lain seperti Hasan Basri, kemudian Ikrimah,
Kemudian Al-Hakam bin Utbah ya. Mereka mengatakan menjual mushaf hukumnya adalah tidak makruh. Ini seperti pendapat ini disebutkan oleh An-Nawawi. Al-Hakam bin Uqbah atau Utbah, ini agak tulisan saya ini mirip ya antara Utbah sama Uqbah. Kemudian poin yang ketiga tentang bagaimana hukumnya menjual mushaf kepada orang ahlu dhimmah. Hanya orang ahlu dhimmah itu orang non muslim yang mereka mendapatkan keamanan, kenyamanan dalam wilayah muslim ya. Menjual mushaf pada ahlu dhimmah ini ulama mengatakan hukumnya adalah haram ya, hukumnya adalah haram. Nah, kemudian tetapi ada pendapat Imam Syafi'i. Ini kalau Syafi'i mengatakan menjual mushaf ya, menjual mushaf kalau kepada orang-orang yang ajam, orang-orang ajam itu orang-orang yang mereka tidak berbahasa Arab, hukumnya tidak sah ya. Tapi kalau dijual dengan orang yang mereka memahami bahasa Arab, hukumnya adalah sah. Ini kalau Syafi'i melihatnya ini dari segi ajam atau Arab. Tetapi kalau yang atas tadi intinya menjual mushaf pada orang ahlu dhimmah hukumnya secara umum adalah haram ya. Karena dikhawatirkan mushafnya nanti itu dipergunakan untuk hal yang tidak baik. Kadang mereka mencari mushaf, beli, ternyata mereka kemudian membakar, di video diviralkan, akhirnya terjadi pembakaran mushaf. Ini dikhawatirkan. Termasuk misalkan bagaimana hukumnya membawa mushaf ke negeri non Arab, non muslim, keluar negara yang non muslim, bagaimana hukumnya? Ulama mengatakan membawa mushaf ke negeri non muslim, kalau kita aman, merasa nyaman, nggak ada apa-apa, itu negeri yang memberikan kedamaian, tidak mengganggu, tidak masalah. Tapi kalau kita sampai sana, misalkan dibawa ke Israel ya, malah di sana kita tahu mereka orang-orang yang jahat ya, mereka kemudian mengambil mushaf kita, diinjak-injak dan dibakar, itu malah kita nggak bener ya. Artinya itu menjatuhkan pada hal yang tidak baik. Yang terakhir, bagaimana hukumnya bersumpah dengan Al-Quran? Maka dikatakan Al-Quran adalah kalamullah, maka hukumnya dibolehkan. Tapi kalau bersumpah dengan yang lain ya, demi gunung, demi mobil, demi langit, demi bumi, itu hanya sumpah seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak bersumpah dengan makhluknya. Tapi kalau Al-Qur'an itu kalamullah, kita bisa bersumpah dengan menggunakan nama Al-Qur'an. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.